Kembali yang mana insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini akan membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan membuat kita insya Allah selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan mendapatkan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, masyarakat hadirin, tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalulah bersalawat kepada Nabi Muhammad jangan pernah putus, karena salawat kita kepada Nabi Muhammad ini kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat. Tadi telah kita sama-sama baca salawat, membaca maulid dia ulami. Yang membaca maulid dia ulami itu akan mendapatkan keberkahan dari setiap huruf-huruf yang dia baca. Yang memukul hadrah akan mendapatkan keberkahan. Keringatnya akan membuat dia menjadi sehat. Keringatnya akan membuat dia menjadi orang yang bermanfaat. Dan orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad, dengan berbagai macam hal, seperti dengan memakai hadrah, tahu dengan suaranya, tahu dengan gerakannya, ini akan membuat orang-orang tersebut akan membawa, diangkat oleh Allah derajatnya. Dan Allah berikan keberhasilan insya Allah kelak di masa depannya, karena selalu melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang memakai, yang memukul hadrah, yang membaca maulid, semuanya akan menjadi orang yang khairun nas, insya Allah anfa'uhum linnas, dan menjadi anak-anak yang bermanfaat kelak di hari masa depan untuk negara, bangsa, keluarga, dan semua masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kembali bapak-bapak, ibu-ibu, dari pembacaan kitab Abi Suja. Kita sampai di bab nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Ini penting ini, Bu. 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 Dengerin, Bu. Bapak. Pak. Mari. Nawaqidul wudu. Ini bab yang membatalkan wudu. Wudu adalah hal yang penting. Hal yang penting. Tidak sah sholat kalau wudunya batal. Tidak sah sholat kalau wudunya salah. Tidak sah sholat kalau wudunya tidak sah. Ini makanya penting untuk mengerti tentang yang membatalkan wudu. Penting untuk mengetahui yang membatalkan wudu. Ini yang membatalkan wudu ini adalah salah satu hal yang wajib untuk diketahui bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap kaum muslimah, yang mereka diwajibkan bagi mereka untuk ibadah sholat 5 waktu. Wajib tahu ibu-ibu soal yang membatalkan wudu, karena kebanyakan orang kadang-kadang keliru dengan yang membatalkan wudu. Keliru ini membuat mereka ragu. Kalau sudah ragu ibu-ibu, wudu aku tadi batal tidak, batal tidak, batal tidak. Nah, ini membuat sholat pun akan menjadi ragu. Keraguan di dalam ibadah ini bahaya. Apa bahaya yang akan timbul ketika kita ragu dalam ibadah? Bahaya yang berikutnya adalah was-was. Was-was. Kalau sudah terkena penyakit was-was, maka penyakit was-was ini sulit untuk dihilangkan. Penyakit was-was ini akan sulit untuk dihilangkan. Makanya kita harus berusaha ibadah itu hakul yakin. Hakul yakin apa? Hakul yakin sah. Hakul yakin benar. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada celah untuk kita ragu. Yakin, benar. Soal ibadah kita itu diterima atau tidak, itu Allah kita serahkan. Kita serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir, ufawidu amri ilallah, inallah basirun bil ibad. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, nawaqidul wudu ini termasuk juga adalah sebab-sebab hadas. Termasuk juga sebab-sebab hadas. Ini. Jadi kita berhadas. Artinya berhadas apa? Kita berhadas kecil. Kita berhadas kecil. Sudah kita bicarakan waktu itu, hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini sekarang kita yang menyebabkan hadas kecil atau yang menyebabkan wudhu itu batal. Yang menyebabkan wudhu itu batal yaitu yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilain. Yang pertama adalah yang keluar dari salah satu lubang kemaluan, yang keluar dari salah satu lubang. Lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. Yang keluar dari salah satu lubang ini maka membatalkan dia punya wudhu. Ayu syekh, apapun itu yang keluar, baik itu air seni, kencing, atau BAB, atau yang keluar itu darah, atau yang keluar itu cacing, atau yang keluar itu batu, pokoknya apapun yang keluar, apalagi 24 karat, apalagi 24 karat. Kalian keluar 24 karat nggak ragu lagi, tidak ragu lagi karena tidak laku, pasti batal. Yang keluar dari salah satu lubang, depan ataupun belakang, atau dua-duanya, dua-duanya. Kalau salah satu saja itu membatalkan wudhu, lebih-lebih lagi dua-duanya yang keluar. Jangan pula berpikir, oh itu kalau salah satu batal, kalau dua-duanya batal. No, itu pengaknya ngomongin. Ini kebengaknya. Kalau salah satu batal, apalagi dua-duanya. Ini nanya, Ustaz, itu kalau satu batal, kalau keluar dari salah satu batal, tapi kalau keluar dari dua-duanya batal lah. Nah, kacau. Berarti tidak usah dijawab lagi sudah. Itu berarti memang tidak nyambung. Tidak nyambung. Ini perihal. Jadi salah satu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang bagi orang yang sudah berwudu, Ada lagi yang bertanya, Bib, kalau tengah-tengah berwudu sudah cuci tangan? Hai, mantap nih. Enak. Atau mubu apa lagi nih? Hah? Cukup. Coba. Es mah boleh, es ini naik sini siko. Kalau es naik ke siko sini. Lalu kopi, ya. Ini lain. Ini kalau yang es nggak hijau. Tang lah, teman kopi. Nah itu melihat, Jadi ada orang nanya, Bib, kalau lagi tengah-tengah berwudu, itu lagi sudah cuci tangan, tak tahu ini kentut. Ini gimana, Bib? Apakah langsung nyambung lagi setelah tangannya langsung nyambung ke rambut lagi? Atau nak ngulang dari awal lagi? Nah, kalau sudah yang namanya batal, berarti ngulang lagi. Kenapa? Yang sebelumnya tadi sudah hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena sudah terputus oleh keluarnya hadas, keluarnya angin tadi. Karena keluar angin tadi, keluar hadas tadi, jadi putus. Mau tidak mau harus ngulang lagi dari awal. Ya Allah, mana ngulang basah bulu, guys. Belumlah kering wajah basah lagi. Nah, sudahlah kau tuh sholat. Jadi mau tidak mau itu mau tidak mau makanya ibu-ibu, bapak-bapak, makanya buanglah hadas dulu sebelum berwudu, bersihkanlah dulu hadas sebelum berwudu, keluarkanlah dulu, habiskanlah dulu, setorkanlah dulu. 24 karat itu setorkanlah dulu. Keluarkanlah dulu. Angin keluarkanlah dulu.
Habis itu baru berwudu. Habis itu baru berwudu. Habib doakan yang megang HP-nya rusak. Tidak perhatian dengan Habib doakan HP-nya rusak. Kalau untuk ngerekam untuk ini ya apa? Ayo perhatian. Ini ilmu penting. Ini ilmu yang penting, sangat penting. Perhatian di sini. Perhatikan. Adik-adik, perhatikan di sini. Ini ilmu sangat penting. Tidak usah dulu ngelodoi HP. Ini ilmu dulu, penting ke ilmu dulu. Ilmu dulu. Ini pentingnya. Karena ini untuk ibadah kita sehari-hari. Untuk ibadah kita sehari-hari. Ini penting. Ini pria. Jadi yang keluar dari salah satu lubang itu membatalkan wudu. Itu. Yang keluar dari salah satu lubang itu membatalkan wudu. Apapun itu yang keluar kecuali mani. Kecuali mani. Yang namanya mani itu hadas besar. Besar. Jadi kalau keluar mani itu tidak membatalkan wudu, tapi mendapatkan hadas besar. Gimana bisa keluar hadas besar tapi tidak batal wudu? Gimana bisa? Bisa baik. Bisa. Gimana gambarannya? Gambarannya dia tidur dalam posisi duduk. Dia tidur posisi duduk. Ketika dia tidur dalam posisi duduk, ketika beliau tidur dalam posisi duduk, subhanallah, tidur dalam posisi duduk tadi mimpi. Nah, mimpinya ini tadi mimpi yang menyebabkan hadas besar. Posisi duduk, tidur, mimpi yang menyebabkan hadas besar atau dengan nama lain ihtilam. Nah, maka bagaimana ini? Wuduknya tidak batal karena tidurnya duduk. Tapi dia mendapatkan hadas besar karena dia mimpi basah. Nah ini penting ini. Ini penting untuk diperhatikan. Jangan kalian tidak perhatian. Ini sangat penting. Ini. Budak 3 ekor ini. Ada juga kayak sunat sekali lagi lah. Ini. Nah ada Habib mau silet ini. Ini Habib mau silet nih, sunat nih. Sunat sekali lagi lah. Lantak lah, yang ribut kan? Hilang sekali lagi. Ya. Habis ya sunat sekali lagi. Ya itu pria. Yang keluar dari salah satu dua lubang itu membatalkan wudhu, apapun itu yang keluar kecuali mani, karena mani ini bukan lagi hadas kecil yang didapatkan tapi hadas besar. Jadi apa manfaatnya kalau tidak batal wudhu dengan keluar mani? Nah, apa manfaatnya? Nah, kalau dia tadi nak mandi tidak disunahkan lagi wudhu, langsung mandi. Kenapa? Karena wudhunya masih ada. Itu karena wudhunya masih ada. Jadi ketika wudhu masih ada, dia tidak disunahkan lagi sebelum mandi untuk berwudhu terlebih dahulu. Tapi kalau dia tidak ada wudhu sebelum mandi, sunnah dia berwudhu dahulu. Nah itu apa? Larinya ke situ. Makanya harus perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan soal sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Nah, Habib, kalau ada orang yang dia dari lahir cacat, cacat, tidak punya lubang kemaluan depan, yang ada cuma ada kemaluan belakang. Jadi bagaimana ini Habib? Ini bagaimana kalau orang yang seperti ini? Kalau orang yang seperti ini di mana keluar sesuatu yang berupa najis itu dari lubang di bawah pusar ke bawah, dari bawah pusar ke bawah keluar sesuatu,
dari lubang itu, lubang mana pun, misalnya dibuat selang, ini ada kan, ada yang dibuat selang, dibuat selang dari mana? Dari perut, selang dari perut, dioperasi, ditusuk di lubang seninya, lalu diwadah ke kan, atau ada kayak gitu karena dia punya kemaluan misalnya lagi sakit atau lagi apa, itu karena bawaan sakit. Tapi kalau asli itu dimanapun dia keluar, ada lubang misalnya keluar air seni dari lubang lututnya misalnya, nah maka itu termasuk juga yang membatalkan wudhu. Kenapa? Karena lubang aslinya tertutup secara asli ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perihal. Dan begitu juga ini. Kalau ada orang yang keluar penyakit bawasir, ambeien. Kalau ada orang punya penyakit ambeien, maka dia batal dengan keluarnya darah. Batal dengan keluarnya darah. Ibu-ibu juga begitu juga. Kalau maaf seperti yang kita bahas semalam di Anwar Muhibbin, itu tentang darah istihadah. Darah istihadah itu membatalkan wudhu. Begitu juga kalau keputihan, itu juga membatalkan wudhu. Itu juga membatalkan wudhu. Makanya segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang itu membatalkan wudhu. Ini perlu diperhatikan. Kecuali mani, karena mani ini bukan lagi hadas kecil, tapi dia hadas besar. Ini perihal. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi yang kedua apa? Yang membatalkan wudhu lagi yang kedua adalah naum, tidur. Yang tidurnya itu tidak dalam keadaan duduk, duduk, tidurnya dalam keadaan baring, tidurnya dalam keadaan miring, tidurnya dalam keadaan berdiri, tidurnya dalam keadaan miring ke kanan. Itu kalau dia tidur, maka dia akan membatalkan wudhu. Kalau tidurnya dalam posisi duduk di motor, tertidur. Ada orang bawa motor sampai tertidur. Ngana gitu ya. Minggi, ada talinya nyebut. Ada sempat belum nyampak terbangun. Atau tidur di mobil, posisi nak ke Lampung, posisi mau ke Lampung di mobil 4 jam. Tertidur dia di mobil, posisi duduk. Ada wudhu sebelum pergi tadi, naik mobil ada wudhu, maka tidak batal wudhu. Wudhunya tidak apa? Kenapa? Karena posisi tidurnya dia posisi duduk. Tapi kalau posisi tidurnya bukan posisi duduk, dia duduk tapi miring. Apa dia? Ngangkat kaki satu. Ngangkat kaki satu. Ngangkat kaki satu tidur. Ngangkat kaki satu begini. Nah ini batal wudhu. Kenapa? Karena dia punya pantat, dia punya tempat duduk dengan pantatnya ada kerenggangan, tidak tertutup seperti saat ini. Nah, ini seperti saat ini tertutup. Kita punya dubur, lubang belakang tertutup oleh tempat yang kita duduk ini. Nah, maka seperti itu adalah memakin maq'adatuhu fil ard. Ini tidak membatalkan wudhu. Dimanapun itu, duduk di kursi, di mobil, di motor, di jok, dimanapun. Yang penting posisi pantat kita itu merapat, menempel di tempat duduknya. Nah ini penting untuk diperhatikan. Ini penting untuk diperhatikan karena hal yang seperti ini sering terjadi. Kondisi kita musafir misalnya, habis antar maghrib dan isya, maghrib isya sambil berzikir duduk di kursi,
Duduk di kursi, posisi lagi duduk di kursi. Tertidur. Atau habis subuh berzikir di atas sejadah. Lagi berzikir, tertidur, bangun sudah isyraq. Jadi bagaimana ini? Sudah bangunlah, langsunglah sholat sunnah Aku tadi tidur. Ya, tidurmu tidak batal. Kenapa? Karena engkau tidur posisinya dalam keadaan duduk yang memakin, duduk yang mantap dengan tempat duduknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholat Jumat duduk bersender atau tidak bersender? Tidak perlu bersender, akan tidur tuh lah. Tidak perlu bersender, akan tidur lah bapak. Itu tidak perlu bersender kalau Jumat. Yang penting duduk, duduk macam. Nah sudah datang itu. Nunduk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi bagaimana? Itu tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika dia bangun, orang sudah komat, tidak usah wudhu lagi, tidak usah langsung saja sholat Jumat. Tapi ya fadilah Jumatnya jangan disamakan dengan orang yang mendengar khutbah. Pahalanya orang yang mendengar khutbah tentu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang tidur. Jangan tidur nak pahala nak sama. Waduh. Ini kacau namanya. Minum dulu. Dia dulu. Cincau. Cincau dahut. Pikiran nacau hati gue. Pikiran kacau hati gue. Balik rumah itu kunci. Cocok lagi. Nak pergi mesin rusak. Nah itu pria. Ini tidur. Ini menghilang tidur. Ini termasuk yang membatalkan wudhu. Kecuali tidur yang posisi dalam keadaan duduk tadi itu tidak membatalkan wudhu. Nah ada lagi yang membatalkan wudhu selain tidur apa? Zawalul akli, hilang akal. Jadi di kitab ini dipisahkan antara tidur dengan zawal akal. Ini kalau di kitab-kitab lain tidur termasuk hilang Nah, tapi kalau kita habis sujud dipisahkan. Zawalul akli, hilang akal. Disebabkan apa? Mabok. Mabok. Paramek masuk sprint campur autan. Itu campur katindeng pula. Besok bangun langsung ketemu muka dan nah ini perihal. Nah ini kalau dia hilang akal gara-gara mabok, hilang akal gara-gara penyakit ayan, hilang akal gara-gara pingsan, pokoknya hilang akalnya. Hilang akal artinya dia tidak nyambung, diajak ngomong tidak nyambung, diajak ngomong dia ngelantur. Senyum-senyum dewek, tahu-tahu dewek deh. Tahu-tahu dewek karena dia ngisep ganja. Orang galak ngisep ganja itu galak tahu dewek. Dan kalau lagi play. Ini tapi zaman sekarang banyak orang ketawa dewek gara-gara lihat TikTok. Ketawa dewek gara-gara lihat YouTube yang pendek-pendek. Ketawa dewek deh. Nah itu bukan gila bukan? Kan mabok bukan? Kan mabok. Nah ini perihal gara-gara mabok itu hilang akal atau gara-gara sakit, sakit lalu dia pingsan, kurang darahnya turun, akhirnya dia pingsan, ini dia membatalkan atau dia junun gila ini juga membatalkan atau dia junun ini juga membatalkan atau sejenis daripada gila. Sejenis daripada gila itu membatalkan wudhu. Terbentur di jatuh dari lantai 2
kepala, hilang ingatannya. Hilang ingatannya. Nah, sebelum jatuh tadi dia punya wudu. Nah, setelah jatuh tuh hilang ingatannya, maka langsung batal wudu. Wudunya langsung batal. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang batalkan wudu lagi apa? Lamsur rajul. Laki-laki menyentuh perempuan. Laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan muhrimnya, perempuan yang halal dinikahi. Perempuan yang halal dinikahi itu membatalkan wudu. Perempuan yang tidak halal dinikahi tidak batal wudu. Nah, itu singkatnya. Perempuan yang halal dinikahi maka batal wudu. Seperti apa yang halal dinikahi? Ya istri kita kan halal. Maka batal wudu. Batal. Kenapa? Halal dinikahi. Batal wudunya. Karena halal dinikahi. Kalau haram dinikahi, itu bukan istri. Tidak boleh dijadikan istri. Seperti siapa yang haram dinikahi? Anak, adik, ibu, saudara sesusu, saudara sesusu, itu tidak boleh dinikahi. Siapa tidak boleh lagi dinikahi? Mertua. Mertua mana boleh dinikahi? Tidak ada mantan mertua. Tidak ada mantan. Walaupun sudah cerai dengan istrinya, tapi mertua tetap mau. Tidak ada mantan. Kalau mantan istri ya, mantan istri ada. Mantan pacar apalagi. Nah, ibu tiri termasuk yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Ibu tiri tidak boleh dinikahi. Anak tiri tidak boleh dinikahi. Nah, saudara tiri nah boleh dinikahi. Saudara tiri boleh dinikahi. Bukan saudara sebapak. Saudara tiri. Saudara tiri beda. Saudara tiri ini jando bawa anak siko, dudo bawa anak siko. Anaknya ini namanya saudara tiri. Anak bawaan ini namanya saudara tiri. Ini batal wudu dan halal nikah. Bapak ibunya nikah, anaknya cocok nikah, kelak juga waris, tidak kemana-mana. Itu melihat. Jadi itu yang perlu untuk diperhatikan. Jadi yang halal dinikahi itu batal wudu. Batal wudu. Yang tidak halal dinikahi, ipar halal lah dinikahi. Halal kalau istri sudah dekati lagi. Kalau masih ada istri mana boleh dinikahi? Mana boleh kawin dua adik kakak dijadikan bini kalau? Boleh pilih salah satunya. Nak pilih adik apa kakak? Adik. Oh ya adik bagus. Itu. Nah kalau dua-duanya tidak boleh. Tidak boleh bukan selama-lamanya, bukan tidak boleh selama-lamanya. Tidak boleh sementara. Sementara apa? Sementara kakaknya masih bini kau tidak bisa. Nah, kalau kakaknya tidak lagi jadi bini kau, sudah meninggal. Sudah meninggal. Kalau cerai? Kalau cerai sama baik juga. Meninggal atau cerai sama. Baru boleh kawin sama adiknya. Kalau adiknya galak, turun ranjang lebih bagus. Iya, tidak patah ranjang. Iya. Kalau naik ranjang sama budak yang muda nggak patah. Jangan ganti ranjang, sudah lemak itu, tidak bakal patah-patah dia. Iya. Itu tidak bakal patah-patah, tulang patah. Kalau ala Nabi Muhammad. Kalau ala Nabi Muhammad. Nah, jadi itu. Jadi menyentuh kulit dengan kulit perempuan yang halal dinikahi itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nak syahwat atau tidak syahwat batal wudu. Ini ukurannya bukan syahwat tidak syahwat. Ukurannya ada lamsu, menyentuh. Yang menyentuh, yang disentuh batal wudunya. Yang menyentuh dan yang disentuh batal. Tapi kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan baju tidak batal. Kenapa? Karena ada
Penghalang. Tapi kalau kulit dengan kulit itu batal. Nah kalau menyentuh bukan kulit, tidak sengaja tersentuh rambutnya, tersentuh rambut, ini rambut perempuan yang halal dinikahi, batal tak? Tidak batal wudu. Kenapa? Karena rambut bukan kulit. Atau menyentuh giginya. Kawan tuh lagi mangap, tangan kita kayak ini. Nah, makan sate dia. Terus kena giginya. Gigitnya pula. Kau nih. Batal lah? Tidak batal. Kenapa? Karena gigi bukan kulit. Atau pas ngambek sosokan di Alfamart terkena kuku. Apa tuh yang kasir? Nah, pas dia kena kukunya. Kulit jari kita kena kuku dia. Batal lah? Tidak batal juga wudu. Kenapa? Karena kuku bukan termasuk kulit. Kuku bukan termasuk kulit. Gigi, rambut, kuku. Ini tidak termasuk kulit. Jadi kalau menyentuh 3 perkara ini tidak batal wudu. Ini penting, penting. Yang halal dinikahi banyak. Yang tidak halal dinikahi itu 18. Ada 18. 7 hubungan darah, 7 hubungan susuan, 4 hubungan pernikahan. 7 hubungan darah, ibu kandung, ibu kandung, anak kandung, adik kandung bapak atau ibu, sudah itu bibi sebelah bapak, adik bapak misalnya atau kakak bapak. Bibi sebelah ibu, adik ibu atau kakak ibu. Ponaan dari dulu lanang, ponaan dari dulu betina. 7 hubungan darah. 7 lagi susun. Nah ini Abe punya anak masih kecil, di bawah 2 tahun, susun sama kakak Habib, susun sama kakak Habib. Jadi dia di bawah 2 tahun ASI ke istrinya kakak Habib, Habib Mustafa. Susun dia umurnya di bawah 2 tahun, anak Habib susun. Maka anak Habib tadi sama anaknya Habib Mustafa itu saudara sesusun, tidak boleh nikah. Sama istri Habib Mustafa tidak batal. Kenapa? Ibu susun. Saudara istrinya Habib Mustafa, bibi dia tidak batal juga. Anak Habib Mustafa tidak boleh nikah sama anak Habib. Kenapa? Karena saudara susun. Dari sebelah ibunya ada pak bibinya tidak batal juga. Kakeknya kenapa? Susun. Nah itu susun. 7 juga. Tuh 4 karena pernikahan. 4 karena pernikahan. Siapa 4 karena pernikahannya? Mertua. Walaupun mertuanya ada 4. Mertuanya ada 4. Banyak mertua. Bininya 4. Jadi mertuanya 4. Atau dia punya mertua, bininya 4. Atau dia punya mertua, bininya 4. Dia kawin sama anak dari bini ketiga. Nah, bini pertama mertuanya, bini kedua mertuanya, bini keempat mertuanya, itu mertua kan? Itu tidak batal ini dia. Mertua, menantu begitu juga. Menantu tidak batal tidak batal wudu menantu. Menantu tidak batal wudu. Yang ketiga, ibu tiri. Ibu tiri. Walaupun ibu tiri itu terkenal kejam sama anak tiri. Itu dulu, sekarang tak lagi. Itu dulu. Itu lagu dulu. Ibu tiri hanya sering. Itu ibu tiri yang cuma ngambil harta bapaknya. Kalau sekarang ibu tiri baik-baik. Bisa pengalaman.
Itu ibu tiri. Yang kemudian yang keempat anak tiri. Anak tiri itu juga tidak batal. Nah, ini 18 semuanya. Semuanya 18. Nah, kalau ipar itu tidak boleh dinikahi. Tapi bukan selamanya, sementara. Selama kalau dia masih beristri sama kakaknya, maka tidak boleh nikah sama adiknya, dan beruduk tetap batal. Uduk tetap batal. Walaupun tidak boleh dinikahi adiknya, karena kenapa? Karena masih berstatus suami kakaknya. Itu. Artinya ini bukan mu'abbad, mu'aqqad. Ada mu'abbad, ada mu'aqqad. Kalau mu'abbad selamanya. 18 tadi yang disebutkan itu mu'abbad selamanya.